Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam renungan pagi ke 2249 hari renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Yeremia pasal 20 ayat 10 sampai ayat 13. Demikian firman Tuhan. Aku telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia. Kita mau mengadukan dia. Semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh. Dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, Dia melihat batin dan hati. Biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka. Sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan. Pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini menceritakan bagaimana Nabi Yeremia mengalami banyak tantangan, mengalami banyak tekanan, baik itu dari umat Tuhan sendiri, dan dari teman-teman hamba Tuhan, rekan-rekan pelayanan Nabi Yeremia. Mereka semua juga ikut menekan, menghina, dan ingin menyingkirkan, bahkan mau menjatuhkan Nabi Yeremia dari posisi dan kedudukannya sebagai Nabi Tuhan bagi bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang sudah terlibat dalam pelayanan, pertanyaan saya, apakah saudara juga mengalami banyak tekanan, tantangan di dalam pelayanan saudara? Saudara sebagai hamba Tuhan sudah melayani dengan tulus, tapi ada saja jemaat yang suka menanduk-nanduk saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara menemui bahwa rekan pelayanan saudara, mereka ingin sekali melihat saudara jatuh, ingin sekali membuat saudara itu meninggalkan pelayanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara kenyang dengan hinaan, fitnaan, saudara dikhianati, saudara ditipu, bahkan oleh dalam tanda kutip jemaat sendiri dan juga hamba Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, padahal saudara sudah setia melayani, tapi kok ada saja tantangan, tekanan, fitnahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bilang, kalau saudara mengalami itu semua, tekanan, tantangan, persoalan di saat saudara sudah melayani Tuhan, saudara tidak sendirian. Nabi Yeremia ribuan tahun yang lalu mengalami hal-hal seperti itu. Saudara, kalau saudara mengalami ada banyak tantangan, tekanan yang saudara alami dalam pelayanan, saudara, saya mau bilang, semua itu sudah dialami oleh pendahulu-pendahulu kita. Makanya saudara jangan alay.
Jangan lebay. Saudara, dalam pelayanan itu pasti ada saja orang-orang seperti itu yang senang melihat kita melayani, tapi ada juga yang tidak senang. Padahal dia ada di ring satunya saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menyerah. Tetap semangat di dalam melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, mari kita lihat tantangan-tantangan dan tekanan yang dialami oleh Nabi Yeremia. Yang pertama, saudara perhatikan di ayat 10a. Aku telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Saya menangkap di sini, Nabi Yeremia, dia diteror. Dia mendengar ada banyak orang. Kegentaran ini kan satu ketakutan datang dari segala jurusan. Artinya banyak orang meneror dia. Baik dari kalangan umat Tuhan, hamba Tuhan, dan juga dari kalangan orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Saudara, di dalam kehidupan pelayanan sekarang itu masih terjadi. Teror terjadi di tengah-tengah pelayanan. Bagaimana jemaat meneror hamba Tuhan meneror jemaat dengan jemaat saling teror. Saya beberapa waktu yang lalu, saudara, pergi ke daerah yang mayoritas Kristen. Tapi saudara, di dalamnya juga saling teror, saudara. Mereka yang istilahnya, mereka yang masuk dalam pelayanan gereja yang kecil, sementara di situ gereja besar, saling teror, saudara. Ini ya realita terjadi. Nah, saudara, kalau saudara mengalami teror dalam pelayanan, saya mau bilang itu normal. Itu lumrah. Itu alami. Kenapa? Karena ribuan tahun yang lalu Nabi Yeremia sudah mengalaminya. Bahkan nabi-nabi sebelum Yeremia mengalami hal di mana mereka diteror dalam pelayanan. Saudara, yang kedua, kita lihat tantangan yang dialami Nabi Yeremia. Nabi Yeremia diadukan. Mereka mengadu kepada Raja Yehuda supaya apa? Supaya Nabi Yeremia diusir keluar atau dipenjarakan. Mengadu di situ sama seperti melaporkan. Tentunya laporan-laporan yang mereka tuduhkan kepada Nabi Yeremia adalah tuduhan-tuduhan palsu. Dengan tujuan supaya Nabi Yeremia dipenjarakan atau diusir keluar dari Yehuda. Tujuan dari orang-orang yang mengadukan atau melaporkan untuk menyingkirkan Nabi Yeremia dari Yehuda. Yang ketiga, saudara, kita lihat tantangan yang dialami oleh Nabi Yeremia. Yang ketiga, mereka mau menjatuhkan Nabi Yeremia. Saudara lihat di ayat 10. Semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini bahwa sahabat karib dari Nabi Yeremia, katakanlah sesama hamba-hamba Tuhan. Sesama hamba-hamba Tuhan, mereka mau mengintai, mau melihat apakah Nabi Yeremia tersandung jatuh atau tidak. Nah, saudara, bukannya sesama hamba Tuhan saling support, tapi saudara lihat saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Saudara, ada berapa banyak hamba Tuhan juga melakukan hal-hal seperti ini. Kita seharusnya hamba Tuhan kita ini Yesus Kristus Tuhan. Bos kita sama. Nah, saudara, seharusnya kita bergandengan tangan, bukan saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Tapi yang dialami Nabi Yeremia, teman-temannya mengintai dia, melihat apakah Nabi Yeremia jatuh atau tidak. Artinya mereka memasang jerat. Mereka itu menginginkan supaya Nabi Yeremia ini terjatuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bilang, saudara, waspada.
Karena ada juga orang yang ketawa ketiwi dengan kita, tapi mereka menginginkan kita terjatuh. Mereka menginginkan kita meninggalkan pelayanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bilang, tetap kuat di dalam Tuhan. Tetap semangat, saudara. Jangan takut dengan ancaman, dengan semua trik-trik jahat dari orang-orang di luar sana. Tetap semangat melayani Raja di atas segala raja. Amin. Haleluya. Saudara, pertanyaannya sekarang, kenapa Nabi Yeremia tidak takut, tidak terjatuh, dia tidak mundur dalam pelayanan karena ada banyak tekanan, ada banyak tantangan, persoalan yang dia hadapi sebagai Nabi Tuhan. Kenapa Yeremia tidak jatuh? Karena ayat 11 di situ dikatakan, Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mengalami sama seperti yang dialami Nabi Yeremia, dengar ini baik-baik. Saya mau bilang, itu berarti apa yang saudara kerjakan, lakukan, ada di jalan yang benar, karena sesuai dengan firman. Amin. Saudara mengalami ada banyak tekanan, ada banyak persoalan, berarti pelayanan saudara Alkitabiah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan menyertai kita, ada di pihak kita, siapa yang berani lawan kita? Tidak ada. Amin. Kalau Tuhan menyertai kita, maka sudah perhatikan di ayat 11, orang-orang yang mengejar kita, mereka sendiri yang akan jatuh. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan menyertai kita, Tuhan akan berperang ganti kita. Amin. Sehingga orang-orang yang mengejar kita, menginginkan supaya kita terjatuh, mereka sendiri yang akan jatuh di lubang, di mana mereka sendiri yang menggali perangkap itu, mereka sendiri yang akan terjatuh di tempat itu. Amin. Yang kedua saudara, kalau Tuhan menyertai kita, maka musuh-musuh kita tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa mereka tidak dapat berbuat apa-apa? Sebab Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kalau Tuhan ada bersama dengan saudara dan saya, maka tidak ada satu setan pun yang berani mengganggu kita. Amin. Mereka tidak akan dapat berbuat apa-apa. Betul, mereka punya banyak rencana untuk menjatuhkan, untuk menghancurkan kita, untuk mengusir kita. Saudara dengar ini baik-baik, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Sebab apa? Sebab Tuhan menyertai saudara dan saya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, kalau Tuhan menyertai kita, maka orang-orang itu akan dipermalukan. Sudah perhatikan ayat 11. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang meneror, orang-orang yang melaporkan, orang-orang yang mau menjatuhkan kita, mereka sendiri akan dipermalukan Tuhan. Makanya saudara tetap berjalan di jalan yang benar. Jangan melenceng. Jangan melenceng dari ajaran Alkitab dan jangan juga melenceng dari moral kehidupan. Kalau saudara melenceng, habis saudara. Tapi kalau selama saudara berjalan di jalan yang benar, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, saudara aman. Tuhan yang akan bela saudara. Amin. Orang-orang yang berencana jahat kepada saudara, mereka akan dipermalukan. Amin. Tuhan akan berperang ganti saudara dan saya. Jangan takut. Amin. Saudara, pertanyaannya berikut. Bagaimana supaya Tuhan tetap menyertai kita? Amin. Yang pertama, di ayat 12 di situ dikatakan, ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar. Saudara, supaya Tuhan tetap menyertai kita, kita harus hidup benar. Selama kita hidup benar sesuai dengan firman, kita ada dalam penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan menyertai kita,
maka kita akan beruntung, berhasil dalam segala hal. Apapun yang kita kerjakan, lakukan, Tuhan pasti berkati. Kenapa? Karena kita hidup benar sesuai dengan kebenaran firman. Haleluya. Yang kedua, saudara, bagaimana supaya Tuhan menyertai kita? Kita harus memiliki hati. Amin. Hati yang mengasihi Tuhan. Amin. Hati kita harus murni. Hati kita harus kudus. Hati kita harus tulus. Amin. Kalau saudara yang dikasih Tuhan, kalau hati kita mulai nggak murni, mulai tidak kudus, mulai tidak tulus, Tuhan tidak menyertai kita. Kenapa kita harus menjaga hati kita? Karena di sana Tuhan bertata dalam kehidupan kita. Amin. Makanya harus jaga hati kita supaya tetap murni, tetap kudus, tetap tulus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, bagaimana supaya Tuhan tetap menyertai kita? Yang ketiga, di ayat 12, sudah perhatikan. Biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Yang ketiga, tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan saudara. Serahkan semua perkara kita kepada Tuhan. Selama kita menyerahkan semua perkara kita kepada Tuhan, maka kita akan melihat pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Makanya andalkan Tuhan. Kalau kita andalkan manusia, kemarin kita belajar, kita akan kecewa. Karena manusia terbatas, Allah tidak terbatas. Andalkan yang tidak terbatas itu, yaitu Allah Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, andalkan Tuhan dalam hidup kita. Maka kita akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Haleluya. Yang terakhir, yang keempat, bagaimana supaya Tuhan menyertai kita? Tahu bersyukur. Amin. Ada banyak orang, saudara, ketika diberkati lupa bersyukur kepada Tuhan. Di saat dia lupa bersyukur kepada Tuhan, Tuhan akan tinggalkan dia. Tetap bersyukur dalam suka maupun duka, mau diberkati ataupun tidak, tetap bersyukur. Tuhan menyertai saudara dan saya. Tuhan senang kepada orang-orang yang tahu bersyukur. Di saat kita bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal, itulah yang Tuhan kehendaki dari kita. Haleluya, haleluya. Sudah perhatikan, di ayatnya yang ke-13 di sana dikatakan, menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Saudara, menyanyilah, pujilah Tuhan, artinya tahu bersyukur. Tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan telah melepaskan kita dari orang-orang jahat. Saudara, di saat kita tidur, di saat kita tidak waspada, Tuhan menyertai kita. Tuhan menjaga, melindungi kita, sehingga kita aman, kita tenang. Dalam setiap kehidupan kita, kita dijaga, dilindungi, diberkati Tuhan. Sebagai bukti penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang tidak senang dengan kita, karena kita berkata benar, kita hidup di dalam Tuhan, sehingga kita diteror. Banyak orang yang tidak suka dengan kita karena mereka hidup dalam kegelapan, kita hidup dalam terang Tuhan. Makanya kegelapan tidak senang dengan kehadiran kita. Mereka ingin sekali kita jatuh. Mereka punya banyak rencana jahat untuk menjatuhkan kita. Saudara, jangan takut. Kalau Tuhan menyertai kita, orang-orang yang berencana jahat, mereka yang mau mencelakai kita, mereka justru yang akan celaka. Jangan takut, saudara, karena apa? Mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan menyertai kita. Kita cukup diam saja, Tuhan yang berperang ganti kita. Amin. Mereka yang mau menjatuhkan kita, mereka justru akan dipermalukan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jaga supaya Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Jaga hatimu, jaga hidupmu.
Kita belajar dari firman Tuhan ini, supaya Tuhan terus menyertai dalam perjalanan kehidupan kita. Kita harus hidup benar. Kita harus memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Kita harus jaga hati supaya tetap kudus, tetap murni, tetap tulus. Karena di dalam hati kita ini, Tuhan bertata. Amin. Yang berikut saudara, andalkan Tuhan dalam hidup kita. Serahkan semua perkaramu kepada Tuhan. Jangan, ini saya bisa selesaikan. Ini masalah sepele, masalah kecil. Jangan. Serahkan semuanya, segalanya. Biar Tuhan yang selesaikan semua. Amin. Buat kita orang-orang percaya. Haleluya. Yang terakhir saudara, tahu bersyukur, tahu berterima kasih kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah berbicara kepada kami semua. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan mereka yang berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Terkhusus untuk orang tua kami, Bapak Ketut Carita. Tuhan memberkati, memberi umur panjang, kesehatan, kekuatan di umur ke-88 tahun. Tuhan terus memberkati anak cucu dimanapun berada. Dijaga, dilindungi, dipelihara, dan diberkati oleh Tuhan. Hamba berdoa juga terkhusus hari ini, ulang tahun negara tercinta Indonesia yang ke-79. Tuhan Yesus memberkati pemerintahan yang ada dan peralihan pemerintahan dari Bapak Jokowi ke Bapak Prabowo. Tuhan jaga, Tuhan lindungi negeri kami. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Tuhan lindungi negeri kami, supaya tetap ada dalam kesatuan Republik Indonesia. Negeri kami tercinta Indonesia sejahtera, aman, dan diberkati oleh Tuhan. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi atas negeri kami tercinta Indonesia dan untuk semua pendengar dimanapun berada, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.